Selamat datang di Alur Sinema W. Kali ini kami akan membawakan alur film berjudul The Martian, mengkisahkan bagaimana seorang astronot bertahan hidup di Mars dan menunggu untuk kembali ke bumi. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan sekelompok tim yang berada di Mars sedang melakukan penelitian. Saat itu mereka melakukan penelitian tentang tanah yang ada di Mars. Ketika sedang mengambil contoh tanah di sana, badai besar datang ke lokasi mereka. Mereka harus membatalkan misi, dan segera kembali ke pesawat. Ketika dalam perjalanan ke pesawat, salah satu anggota tim bernama Watney terhantam barang yang ada di sana dan hilang dalam badai. Ketua tim, Louis, menyuruh seluruh anggota tim untuk terus berjalan ke pesawat sedangkan dia mencari Watney yang hilang. Karena badai semakin parah, akhirnya sang komandan berhenti mencari dan masuk ke pesawat. Akhirnya pesawat terbang meninggalkan lokasi penelitian di tengah ganasnya badai. Scene berganti ke bumi di mana telah diumumkan bahwa misi ke Mars telah dibatalkan karena badai besar dan satu anggota tim tewas di tengah badai. Cerita beralih lagi ke Mars, ternyata Watney belum tewas. Dia terbangun karena alarm peringatan oksigen berbunyi. Dia berjalan kembali ke kemah dan merawat lukanya. Watney menyadari teman-temannya telah pergi dan dia berada sendirian di Mars. Dia kemudian merekam dirinya setiap hari untuk laporan. Watney yakin dia tidak akan bertahan hidup lama di Mars, karena kurang oksigen, makanan, dan minuman. Misalkan dia bisa mengirim pesan ke bumi, akan butuh waktu 4 tahun hingga ada tim lain yang akan ke Mars. Semangat Watney bertahan hidup sangat tinggi, dia menghitung semua kebutuhan hidupnya dari suplai yang tersedia di kemah. Dia menemukan suplai makanan di kemah cukup untuk bertahan hidup selama setahun. Setelah sebulan di sana, Watney berencana untuk menumbuhkan tanaman di sana sebagai bahan makanan untuk suplai 3 tahun karena dia adalah seorang ahli botani. Dia mulai mengumpulkan bahan organik dari kotoran seluruh tim selama mereka di Mars dan membawa tanah di Mars yang kemudian dimasukkan ke kemah. Watney mulai menanam kentang dari stok kentang untuk tim. Dia juga berhasil membuat air untuk tanamannya dengan mencampur berbagai bahan kimia yang dicampur dengan bahan bakar pesawat. Pada bulan kedua Watney melihat kalau kentang yang ditanamnya berhasil tumbuh. Scene beralih ke bumi, di mana kepala proyek Mars sedang berdiskusi dengan direktur NASA untuk membawa pulang tubuh Watney. Di sini tidak ada yang tahu kalau Watney masih hidup. Tetapi sang direktur menolak permintaan dari kepala proyek. Sementara itu di ruang kontrol salah seorang staf NASA sedang memantau foto Mars dari satelit. Dia menemukan kalau ada aktivitas manusia di Mars. Kemudian dia menelpon para petinggi NASA. Direktur NASA kemudian membuat konferensi pers dan memberitahu masyarakat kalau Watney masih hidup. Watney terus berusaha membuat rencana untuk kembali ke bumi. Dia menghitung jarak pendaratan untuk misi ke Mars berikutnya. Dia berencana untuk ke lokasi tersebut menggunakan kendaraan jelajah listrik yang ditinggalkan tim. Watney mulai mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk perjalanan yang sangat jauh sekitar 3.600 km dan juga melihat kemampuan jelajah kendaraannya. Para anggota NASA terus memantau perkembangan Watney dari satelit dan membuat konferensi pers mengumumkan kalau Watney mungkin sedang berencana untuk pergi ke lokasi pendaratan misi ke Mars berikutnya. NASA juga sedang terus berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan Watney supaya bisa membawa pulang ke bumi dengan selamat. Sang direktur menyuruh semua orang di NASA untuk membuat rencana untuk menjemput Watney sesegera mungkin. Setelah hampir 2 bulan akhirnya Watney bisa memanen kentang yang dia tanam. Kentang yang besar dia simpan sebagai cadangan bahan makanan, sedang yang kecil dia tanam kembali. Dia juga terus berpikir cara untuk bisa berkomunikasi dengan NASA. Watney kemudian pergi ke lokasi penelitian Mars dari tim yang sebelum-sebelumnya yang tidak terlalu jauh dari kemahnya untuk mencari alat komunikasi. Dia menemukan alat tersebut yang sudah terkubur di pasir. Watney kemudian menggali dan membawanya ke kemah. Dia kemudian memperbaiki dan menyalakan alat tersebut. Ternyata dia berhasil menyalakan alat tersebut dan membuat komunikasi dengan NASA walaupun komunikasi tersebut hanya satu arah secara visual. Watney memikirkan cara supaya komunikasi bisa 2 arah dengan membuat huruf-huruf sebagai target kamera. Akhirnya dia berhasil berkomunikasi 2 arah dengan NASA.
Melalui tulisan, dia menjelaskan yang terjadi kepadanya dan bagaimana dia bisa bertahan hidup di Mars. Orang-orang di NASA juga memberitahu Watney untuk menghubungkan alat komunikasi itu ke penerima satelit yang dipasang di kendaraan jelajah, supaya bisa chatting melalui komputer. Pihak NASA memberitahu dia bahwa mereka akan mengirim suplai makanan untuknya guna menunggu misi ke Mars berikutnya. Watney menanyakan bagaimana kabar anggota tim mengetahui dia masih hidup. Ternyata NASA tidak memberitahu ke anggota tim kalau Watney masih hidup, karena NASA ingin tim tetap fokus untuk menyelesaikan misi. Scene berganti ke para anggota tim lain. Salah satu petinggi NASA menghubungi mereka kalau Watney masih hidup, dan sengaja tidak memberitahu mereka selama 2 bulan. NASA menjelaskan kalau sekarang sudah bisa berkomunikasi dengan Watney dan sedang merencanakan untuk mengirimkan semua kebutuhan hidup untuk menunggu misi ke Mars berikutnya dan juga menjelaskan semua yang terjadi bukanlah kesalahan tim yang meninggalkannya sendirian di Mars. Ketika Watney sedang berjalan memasuki kemah, terjadi kebocoran di pintu masuk dan meledak, yang menyebabkan kemah berlubang. Karena hal itu semua tanaman kentangnya mati. Akhirnya malam itu dia tidur di kendaraannya. Semua kentang yang dia miliki telah terpapar atmosfer Mars, sehingga dia tidak bisa menumbuhkan lagi kentang. Dari sisa kentang yang dia miliki, hanya bisa dimakan untuk kurang dari 2 tahun. Mengetahui hal tersebut, Direktur NASA meminta agar proses pengiriman suplai makanan dipercepat, karena perjalanan dari bumi ke Mars akan memakan waktu 1 tahun 3 bulan. Dia meminta persiapan peluncuran pesawat dibuat secepat mungkin, karena sudah tidak punya banyak waktu. Akhirnya NASA mengizinkan para anggota tim untuk berkomunikasi dengan Watney. Dia menjelaskan apa yang telah dilaluinya selama di Mars sendiri. Di lain hari, Watney memperbaiki kemah dengan menutup semua kebocoran yang ada dengan bahan-bahan yang ada di kemah yang bisa dia temukan. Juga menyetel ulang semua sistem untuk bisa hidup di dalamnya. Sementara di bumi, para pekerja NASA menyiapkan keberangkatan bantuan untuk Watney. Setelah semua persiapan yang sangat cepat, akhirnya mereka bisa meluncurkan pesawat yang mengangkut bantuan makanan untuk Watney. Tetapi karena persiapan yang tergesa-gesa, pesawat meledak sesaat setelah diluncurkan. Mengetahui kegagalan NASA dalam meluncurkan bantuan, pihak Cina menawarkan memberikan bantuan roket pesawat luar angkasa. Dengan dukungan bantuan dari Cina, NASA mulai membuat rencana bantuan yang paling efektif ke Mars dengan melibatkan semua anggota tim Watney yang sedang dalam perjalanan ke bumi untuk kembali ke Mars. Akhirnya semua anggota tim menyetujui rencana tersebut untuk kembali ke Mars dan menjemput Watney. Watney yang tahu rencana penjemputannya, segera membuat rencana untuk bisa terbang ke orbit Mars dengan menggunakan roket peluncur yang ditinggalkan dan memang sudah disiapkan untuk misi ke Mars berikutnya. Watney kemudian mempersiapkan semua kebutuhan yang diperlukan untuk bisa sampai ke lokasi roket tersebut. NASA berhasil meluncurkan roket dari bumi yang membawa perbekalan ke Mars dan diterima pesawat luar angkasa anggota tim. Segera setelahnya mereka terbang kembali ke Mars. Hari-hari telah berlalu, dan saat penjemputan telah tiba. Watney segera pergi menuju roket yang ada di Mars untuk terbang ke orbit. Perjalanan ke sana butuh waktu beberapa hari, tapi semuanya sudah dipersiapkan. Sesampainya di tempat roket, Watney menerima informasi bahwa roket yang akan digunakan tidak bisa mencapai tempat pesawat luar angkasa yang akan menjemputnya. Untuk mengatasi hal tersebut, dia diminta untuk membuang banyak barang dari roket sehingga bobotnya bisa turun dan bisa terbang lebih cepat dan lebih jauh untuk mencapai titik penjemputan. Dengan mengikuti arahan dari NASA, Watney berhasil meluncurkan roket. Di luar angkasa seluruh tim sudah siap untuk menjemput Watney, tetapi arah roketnya sedikit melenceng dari lokasi penjemputan. Akhirnya tim membuat keputusan untuk memberikan dorongan pada pesawatnya dengan meledakkan salah satu bagian pesawat agar memberikan dorongan lebih untuk bisa sampai di titik penjemputan. Ketua tim melakukan penjemputan dengan kursi pendorong. Setelah bersusah payah akhirnya dia berhasil menarik Watney masuk ke dalam pesawat. Seluruh orang di bumi yang mengikuti berita penjemputan Watney bersorak gembira mengetahui keberhasilan misi penjemputan ini. Scene berganti dengan Watney yang sudah berada di bumi. Di sini dia membagikan pengalamannya bagaimana dia bertahan hidup di Mars kepada para calon astronot di NASA. Film pun diakhiri dengan semua anggota tim menjalani kehidupan mereka di bumi.
Begitulah alur cerita dari film The Martian dan terima kasih sudah menonton Alur Sinema Weh. Akan ada lebih banyak alur cerita film yang akan dihadirkan lagi.